Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah yang akan kita bedah dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita akan awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya, kalau dalam doa selalu ada kata diampuni dan dimaafkan, apa bedanya diampuni dan dimaafkan? Jadi apa beda diampuni dan dimaafkan? Di dalam surat Ali Imran ayat 193, di situ ada doa, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, juga ada ya di ayat lain. Waghfir lana, ampuni kami, maafkan kami, rahmati kami. Di dalam Ali Imran ada, ya Allah ampuni kesalahan kami, maafkan kekeliruan kami. Jadi apa antara ampuni dan maafkan? Kalau Ghafara itu diartikan mengampuni, itu adalah untuk dosa-dosa yang kita sadari betul. Ya, kan dosa itu ada yang by design, artinya kita sadar betul. Bahkan mungkin dosa itu kita rencanakan, kita perhitungkan. Ada juga dosa yang sama sekali tidak direncanakan. Saya ngobrol sama teman-teman tentang pekerjaan. A, B, C, D, tentang pekerjaan aja. Tiba-tiba terseliplah gosip. Jadi kami ngobrol sama sekali tidak berniat menggosip. Benar-benar kita berbicara tentang pekerjaan. Masuklah gosip, masuklah unsur menghina. Nah, itu kan suatu yang tidak kita rencanakan. Maka menggunakan kalimat fa'fu anna, maafkan. Jadi untuk kata fa'fu anna, maafkan, itu untuk dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Dan dosa yang tidak kita sengaja itu, yang tidak kita rencanakan, yang betul-betul by accident, itu bahkan bisa terhapus dengan amalan-amalan. Nabi SAW bersabda, wassalawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma. Antara satu sholat ke sholat yang lain, duhur ke asar. Nah, di antara itu mungkin ada dosa yang tidak kita sengaja. Maka mukaffirat, ya, diampuni, dimaafkan. Gitu. Antara satu Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahuma, dimaafkan. Itu untuk dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Makanya menggunakan kata Allah maafkan. Tapi ampuni itu kata untuk menunjukkan dosa-dosa yang disengaja. Saya kumpul sama teman-teman emang mau menggosip gitu. Ada gosip nih,
ada cerita nih. Jadi memang kumpul itu mau ngebahas gosip kan gitu. Atau bahkan ada orang yang duduk merekayasa fitnah. Kalau si fulan ini harus dijatuhkan ini. Karena kalau tidak ini dia akan menang nih dalam pemilihan kepala daerah misalnya. Direkayasa, dijatuhkan. Nah itu namanya dosa yang didesain. Nah itu mah hanya diampuni kalau orang tersebut minta maaf kepada orangnya dan minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena betul-betul direncanakan. Saya punya teman ya, dia tim salah satu yang memang memfitnah. Maksudnya teman dalam arti dia sudah tobat. Wah Kang, saya dulu misalnya ya mau menjatuhkan si fulan nih supaya kalah, supaya jatuh. Itu teh dibahas, dicari gitu kelemahan-kelemahannya. Udah gitu digede-gedein, di roasting kan gitu, dipanaskan bagaimana akhirnya jadi heboh gitu. Dia bilang saya teh dulu melakukan itu kan gitu. Alhamdulillah sekarang saya udah tobat. Nah itu mah butuh tobat, maka menggunakan kata-kata faghfir lana ya. Itu perbedaan. Di Quran ada istilah diampuni, dimaafkan. Diampuni itu untuk dosa-dosa besar, dosa-dosa yang direncanakan, dosa-dosa yang betul-betul kita sadari. Kalau fa'fu anna, dimaafkan, itu dosa-dosa yang by accident, tidak kita sengaja. Sebagai manusia mungkin ada kekhilafan. Fa'fu anna, maafkan. Makanya doa itu suka ada kata-kata fa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fansurna alal qaumil kafirin. Itu di Al-Baqarah terakhir ya. Fa'fu anna. Atau di surat Ali Imran ayat 193. Rabbana ghfir lana dzunubana wa kaffir anna ya. Itu perbedaannya ya, perbedaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, keselamatan, husnul khotimah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Izin bertanya, ketika kita masbuk pas sholat maghrib, baru masuk masbuk di rakaat ketiga. Di rakaat ketiga imam tahiyat akhir dan makmum ikut. Kita makmum di rakaat kedua dan selanjutnya seperti itu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Bagaimana posisi duduk kita? Ya, sangat mungkin itu terjadi ya. Imam di tahiyat akhir, saya masbuk kan gitu. Kan saya mah tidak di tahiyat akhir ya. Imam yang tahiyat akhir. Nah, seringkali confuse. Duduk saya seperti imam atau bagaimana? Kan saya mah belum tahiyat akhir. Nah, ini seringkali banyak yang keliru ya. Imam tahiyat akhir, dia duduknya tahiyat awal dengan alasan dah saya mah tahiyat awal, saya mah belum tahiyat akhir. Alasannya gitu. Padahal kalau kita bicara tentang sholat berjamaah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Seorang itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa'idha kabbaro fakabbiru. Kalau imam takbir, ya makmum takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbiro. Kamu jangan takbir kalau imam belum takbir. Ya. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, kamu ruku. Wala tarka'u hatta yarka'a. Kalian makmum jangan dulu ruku sebelum imam ruku. Wala tasjudu hatta yasjuda. Kalau imam sujud, ya, fa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, kamu sujud. Wala tasjudu hatta yasjuda. Kamu jangan sujud kalau imam belum sujud. Ini isyarat, teman-teman. Seluruh gerakan imam itu diikuti. Ya, termasuk kalau Anda masbuk. Kalau Anda masbuk, imam di posisi duduk terakhir,
Anda belum terakhir, tapi masalahnya Anda sedang bermakmum. Maka lakukan seperti yang imam lakukan. Imam duduknya di posisi tahiyat akhir, Anda ikut. Kenapa? Liyutamma bihi. Imam itu untuk diikuti. Begitu imam salam, Anda berdiri. Gitu. Nah, seringkali kita kalau berjamaah itu imam tahiyat akhir, kita mah posisinya tahiyat awal. Alasannya apa? Ada imam tahiyat akhir, saya mah tahiyat awal. Saya mah belum akhir. Terus untuk apa Anda berjamaah? Kalau begitu. Kalau nggak taat sama imam. So, apa jadi substansi berjamaah? Ya. Nah, jadi dengan demikian, duduklah seperti duduknya imam. Begitu salam, Anda berdiri. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz, sekeluarga, seluruh pendengar Percikan Iman selalu sehat dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apakah benar bila seorang yang dahulunya sholat bolong-bolong, pada saat ini orang itu sudah tobat, maka sholatnya harus diqodho? Lalu bagaimana cara qodhonya Ustadz? Sepengetahuan saya, dalam sholat itu nggak ada qodho. Ini pernyataannya jelas sekali dalam keterangan, kunna nu'maru biqodho'is shaum wala nu'maru biqodho'is shalah. Kami diperintah mengqodho puasa, mengqodho saum, wala nu'maru biqodho'is shalah. Tapi kami tidak diperintah untuk mengqodho sholat. Jadi, kalau di masa lalu sholat kita tidak istiqomah, sering bolong-bolong, bertobat saja kepada Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bertobat, tingkatkan amal soleh, Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Rajin sekarang ini sholat sunnah, rawatib, duha, tahajud, witir, lakukan. Ya. Itu menjadi penghapus. Illa man taba wa amana wa amila amalan. Beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasan. Allah ganti, Allah hapus. Gitu. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Bukan qodho. Makanya Anda sendiri bingung. Kalau sholat itu di qodho, gimana ya cara melakukannya? Ada orang yang kalau sholat itu 2 kali. Duhur, begitu salam, duhur lagi. Barusan kamu sholat apa? Duhur. Terus nih, duhur lagi. Nggak, duhur ini mah qodho untuk sholat-sholat yang dulu-dulu aku lalaikan. Sebenarnya tidak perlu itu. Ya. Nah, jadi tidak ada qodho dalam sholat. Tidak ada qodho dalam sholat. Yang ada, kalau yang ada, itu misalnya tertidur. Nah, habis apa? Asar, saya kecapean. Tidur. Bangun-bangun isya. Misal, apa yang harus kita lakukan? Ini mah tertidur. Maka sholat dilakukan. Itu namanya jadi jama' ta'khir, bukan qodho. Jadi kan saya nggak sholat maghrib karena tertidur. Bangun-bangun isya. Nah, saya sholat maghrib baru isya. Itu namanya ditakhirkan, bukan diqodho. Nah, jadi kalau lupa, kalau tertidur, kita lakukan. Itu ada dalilnya. Kalau itu, tapi kalau lalai, ya, yang dulu-dulu banyak yang dilalaikan sholat itu bolong-bolong, bahkan mungkin tidak sholat begitu, maka tinggal taubat sama Allah dan tidak ada qodho untuk sholat. Kunna nu'maru biqodho'is shaum wala nu'maru biqodho'is sholat. Nah, ini berkembang nanti pertanyaannya. Terus untuk saum gimana? Saum pun yang harus diqodho itu yang Anda sadari.
kemarin saya tidak puasa 7 hari, ya 7 hari sekarang saya qadha. Tapi untuk puasa-puasa di masa lalu yang saya lalaikan, dulu tuh saya lalai. Misalnya, ya, kadang puasa Ramadan, kadang enggak, lebih sering enggaknya. Ya sudah, tinggal tobat saja. Tidak perlu kemudian tiap hari mengqadha. Kamu qadha apa? Pokoknya mah qadha we. Saya waktu muda, ya, banyak sekali puasa itu sering saya lewatkan. Sering bocor saya. Pokoknya saya sekarang tiap hari qadha. Tidak boleh. Kenapa? Qadha itu harus jelas. Nawaitunya berapa yang Anda lalaikan. Nah, masalahnya ketika Anda itu lalai, tidak puasa zaman dulu-dulu, maka sudah tinggal bertobat saja. Ya. Pintu tobat Allah selalu terbuka. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah buka pintu ampunannya di malam hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bisa tobat di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah buka pintu maafnya pada malam hari supaya orang yang berbuat dosa di siang hari bisa tobat di malam hari. Yang berbuat dosa di malam hari bisa tobat di siang hari. Pintu tobat Allah itu 24 jam terbuka. Yang penting kita mau tobat, itu yang paling pokok, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, juga seluruh jamaah percikan iman. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi setiap doa kita aminkan, karena kita tidak tahu doa mana yang bisa menggetarkan arasy, ya, gitu. Kalau Anda mendoakan dalam pertanyaan, ya kita aminkan. Kenapa? Jangan-jangan inilah doa yang mustajab, yang menggetarkan arasy. Nah, izin bertanya. Saya melihat di salah satu channel ada seorang menyampaikan bahwasanya Islam belum tentu agamanya diterima Allah, merujuk ke surat Saba ayat 24. Mohon penjelasannya. Ya, jadi gini, sekarang ini siapapun bisa bikin konten, ya nggak sih? Kalau ada orang yang mengatakan, nih, mohon maaf, di sini pakai tanda petik, seorang ulama menyampaikan bahwasanya Islam belum tentu agama yang diterima Allah. Ya, ulama itu ada dua. Ada ulama yang adil, berilmu, dan ada ulama su. Ulama su itu artinya ulama yang menyimpang, ya. Dia boleh jadi berilmu tapi menyimpang, atau dia tidak berilmu tapi karena banyak ngomong dianggap ulama, gitu. Makanya saya suka bedakan ulama dan penceramah, itu beda, teman-teman sekalian. Mungkin yang Anda maksud penceramah, ada artis baru insaf 2 bulan ceramah, nah itu ceramah, ya nggak sih? Jadi ceramah mah bisa dilakukan oleh siapapun asal bisa bicara di depan forum, di depan umum. Itu ceramah. Ceramah itu bisa kursus 2-3 bulan. Itu ceramah, penceramah. Mungkin yang Anda maksud bukan ulama, tapi penceramah. Ngomong di depan forum, apalagi sekarang kan semua orang bisa punya channel, ya, YouTube. Bisa punya akun di YouTube, di Instagram. Dia bisa ngomong apapun. Makanya di media sosial itu sampahnya lebih banyak daripada mutiaranya. Mutiaranya sedikit sebenarnya. Kalau dihitung seluruh channel di YouTube, di Instagram, di medsos segini sedunia ini, ya, hampir 90% itu sampah. 10%-nya lah yang benar, gitu. Nah, itu mah ada resiko kita kudu teliti, ya. Kudu cerdas. Kalau ada orang
katanya ulama atau penceramah mengatakan Islam tuh belum tentu benar loh. Nah gitu. Lalu dia ngutip surat Saba. Coba Anda lihat surat Saba. Ini dia gagal faham. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Siapa coba yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Qulillah. Katakan Allah. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Bisa saja saya dan kamu itu berada dalam kesesatan. Siapa di antara saya dan Anda itu yang berada di dalam kesesatan? Apakah kami atau kamu yang berada dalam kesesatan? Lalu dikatakan, nah ini isyarat bahwa Islam itu belum tentu benar. Kan ini gagal faham. Mirip seperti pernah beberapa waktu yang lalu ya, ada ustadz yang mengatakan katanya, bukan ustadz, penceramah yang mengatakan katanya Nabi Muhammad itu pernah berada dalam kesesatan. Ini persis ini ya, gagal faham. Ada seorang yang suka berceramah mengatakan Nabi Muhammad itu pernah sesat. Lalu dia ngutip, alam yajidka yatimang fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu seorang yang yatim, lalu Allah melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Lalu Allah pun mendapatimu seorang yang sesat, lalu Allah memberi petunjuk. Jadi beliau mengartikan dhallan di sini sesat. Padahal kan dhallan di situ artinya Nabi menghadapi kebingungan. Ketika menjelang usia 40 itu kesadaran spiritualnya semakin tajam. Bagaimana ini masyarakat menghalalkan segala cara, perjudian di mana-mana, perzinahan di mana-mana, anak perempuan dihinakan dan dibunuh. Nabi itu bingung, ini gimana? Dhallan di situ bingung. Maksudnya mencari tahu. Nah, tapi ada penceramah yang bilang, ini Nabi Muhammad itu sesat. Kan itu gagal faham. Dia tidak faham tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk yang Anda omongkan itu. Ada yang bilang, Islam itu belum tentu benar. Coba lihat surat Saba ayat 24. Padahal itu bercerita. Justru untuk menunjukkan kebenaran Islam itulah yang benar. Bukan berarti Islam itu tidak benar. Qul may yarzuqukum minas samawat. Siapa ya coba yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Qulillah. Katakan Allah yang memberikan rezeki dari langit, dari bumi. Bukan berhala-berhala itu. Qulillah. Allah. Wa inna au iyyakum la'alli hudan aw fi dhalim. Coba mikir. Saya yang sesat atau kamu yang sesat? Disimpulkan berarti Islam agama yang belum tentu benar. Kan itu gagal paham. Itu karena kebodohan. Itu karena ketidakmengertian. Tapi yang bersangkutan bisa ceramah, bisa ngomong gitu. Makanya saya bilang, penceramah dan ulama itu beda. Kalau ulama itu pasti dia belajarnya lama. Dia berilmu. Ya. Dia faham tafsir, dia faham hadis, dia faham usul fikih, dia faham mustalahul hadis. Dan itu berpuluh tahun belajarnya. Kalau penceramah mah baru insaf 3 bulan bisa jadi penceramah. Kursus 6 bulan bisa jadi penceramah. Jadi saudara-saudaraku tercinta, media sosial itu benar-benar di situ sampahnya banyak, mutiaranya juga ada. Ya. Dan coba Anda lihat, sampahnya itu banyak sekali. Tapi mutiaranya juga ada. Nah, tinggal kita kritis dan cerdas. Ya, kita kan sudah meyakini inna dina indallahil Islam. Kan iman yang bicara bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Dan ketika ada orang Kristen mengatakan agama Kristen paling benar, ya itu hak mereka. Dan memang kalau kita beragama itu kudu yakin benar. Ya nggak sih? Kalau ada orang Islam apalagi penceramah mengatakan Islam teh belum tentu benar gitu. Udah gitu teh dia teh tanda petik ulama gitu. Ya. Masa ulama ngomong kayak gitu? Ya. Kenapa? Karena gagal faham, tidak faham secara benar. Ya, dan itu itu menggambarkan bahwa dia itu penceramah, tapi dia sendiri nggak yakin dengan agamanya.
pasti dia halalkan segala cara. Itu boleh, ini boleh, ini boleh, itu boleh gitu. Jadi gini teman-teman, kalau kita jadi orang beragama, kita kudu yakin agama kita paling benar. Orang Kristen, dia kudu yakin agama Kristen paling benar, kata dia. Ya. Jadi orang beragama itu kudu meyakini bahwa agamanya paling benar. Logikanya kan gitu. Gitu kan? Nah, kita umat Islam kudu yakin inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima Allah mah hanya Islam. Agama yang paling benar mah Islam. Kata kita orang Islam. Apa kata non-muslim? Itu mah urusan mereka. Seperti halnya kita nggak usah marah kalau orang Kristen mengatakan Kristen agama yang paling benar, Hindu agama yang paling benar. Ya itu mah keyakinan mereka. Mereka yang ngomong. Jadi gimana? Itu hak mereka. Yang aneh kalau umat Islam mengatakan Islam itu belum tentu benar. Itu yang aneh. Ya, itu yang aneh gitu loh, teman-teman, ya. Yuk, kita belajar terus, belajar. Dan Anda pun dari sini harus hati-hati bahwa tidak semua yang diomongin di narasumber yang ada di medsos itu benar adanya. Jadi kita harus lihat kapasitasnya, reputasinya, ya, track recordnya gitu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz panjang umur, berkah dan husnul khotimah. Amin amin. Begini Ustadz, saya kan punya adik ipar janda, baru setahun kurang lebih janda, baru setahun kurang lebih dia mau nikah lagi dengan lelaki pilihannya. Tapi keluarga besar kurang menyetujui, terutama ibunya dengan alasan terlalu cepat. Terus lihat calonnya juga kurang suka dengan alasannya pekerjaannya tidak memadai. Akan tetapi dari anak-anaknya adik ipar menyetujui ibunya nikah lagi. Saya tanyakan bagaimana cara menyikapi orang tua. Apakah jika kekeh menikah tanpa restu orang tua, boleh nggak? Sementara anak-anaknya menyetujui. Bagaimana Ustadz? Kalau janda, nih, kalau janda, ya, apalagi sudah punya anak, maka sesungguhnya yang paling berhak itu lingkaran terdekatnya, anak-anaknya, bukan orang tuanya. Begitu. Orang tua boleh ngasih masukan, ya. Neng atuh kamu teh baru cerai setahun udah nikah deui gitu. Kata orang tuanya. Tapi anak-anaknya setuju, sok we pah nikah deui. Jadi gimana? Pertama, bahwa janda itu kalau menikah tidak ada ketentuan harus ada izin dari orang tuanya, ya. Kemudian yang kedua, yang berhak memberikan izin merestui itu anak-anaknya. Ini jelas anak-anaknya sudah setuju. Nah, terus Anda sebagai ipar juga nggak boleh ikut campur gitu. Ya sudah, ya kan gini. Hidup itu ada wilayah kita, ada wilayah orang lain. Jadi kalau misalnya ipar Anda itu janda, ya, lalu dia mau menikah lagi, ya Anda nggak usah ikut campur. Udah begitu apa? Lihat aja anak-anak, kan Anda bilang anak-anak nama setuju, ya sudah. Apanya yang jadi masalah? Gitu. Hanya memang kita harus berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, ya, begitu. Nah, namun ada masalah-masalah dalam kehidupan ini yang sesungguhnya itu wilayah yang bersangkutan. Karena statusnya sudah bukan gadis lagi. Kalau gadis itu 100% yang jadi walinya itu orang tua. Kalau janda dan punya anak, apalagi anaknya udah pada gede-gede, ya itu mah wilayah anaknya gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya jarang
sedekah ke yayasan atau masjid karena keuangannya terbatas. Saya punya orang tua yang udah nggak punya penghasilan. Jadi saya yang mencukupi semua kebutuhan orang tua tiap bulan. Apakah ngasih ke orang tua tiap bulan sama pahalanya seperti saya sedekah ke masjid, ke yayasan? Apakah bisa disebut berbakti kepada orang tua seperti itu? Ibu, coba Anda lihat di Al-Baqarah 215. Apa yang Anda lakukan itu sudah benar. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang harus dinafkahkan? Qul ma anfaqtu min khairin falil walidain. Maka kalau kamu menafkahkan, berinfak itu khairin, dari suatu kebaikan, falil walidain, untuk kedua orang tua. Wal akrobin, kerabat dekat. Wal yatama, yatim. Yatim juga bagusnya yang ada kekerabatan. Wal masakin, wabnis sabil, miskin, ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu kerjakan, Allah Maha tahu. Jadi kalau Anda dana terbatas, Anda lebih memilih menyantuni orang tua. Ustadz, saya mah jarang gitu berinfak di masjid ya. Wakaf saya jarang karena orang tua saya tidak berpenghasilan, tidak ada sumber kehidupan, jadi saya yang menghandle. Justru menurut Al-Quran Al-Baqarah 215, qul ma anfaqtu min khairin falil walidain. Apa yang kamu infakkan itu mulai dari orang tua. Wal akrobin, kerabat dekat. Wal yatama, yatim. Wal masakin, miskin. Wabnis sabil, ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang sedang melakukan perjalanan dalam kebaikan. Contoh anak-anak kita yang kuliah di Bandung, orang tuanya jauh, itu ibnu sabil sebenarnya, ya. Atau orang-orang yang sedang beribadah seperti saat haji, kan banyak yang bersedekah. Saya ingin tanya, itu orang yang berhaji orang-orang kaya, benar nggak sih? Tapi mereka sedang ibnu sabil. Maka mereka bersedekah tuh. Dan sedekahnya di Madinah, di Makkah itu bukan satu dus, satu kontainer ya. Bapak Ibu pernah kan ngalamin saat Makkah? Tiba-tiba ada kontainer berhenti. Benar-benar jamaah haji itu dibagi. Ada yang nanya, Ustadz, saya boleh nggak mencicipi? Boleh, karena Anda ibnu sabil. Walaupun Anda orang kaya, tapi itu sedang dalam melakukan perjalanan ibadah. Nah, jadi menurut ayat ini, justru yang harus didahulukan itu falil walidain. Teman-teman sekalian ya, perlu Anda tahu bahwa baik sama orang tua itu pintu surga. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau kita jalan, ya ada, maksudnya gini, kalau kita datang ke satu bangunan, ini banyak pintunya. Nah, orang tua itu pintu utama. Awsatu abwabil jannah, pintu utama. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab awih fadhu. Kalau kamu mau, ya sia-siakan pintu itu, atau kamu jaga pintu itu. Jadi teman-teman sekalian yang masih punya orang tua, sampai Anda betul-betul berjuang ya, berbakti kepada orang tua, Anda perlu ingat bahwa al-walidu awsatu abwabil jannah. Bakti kepada orang tua itu adalah pintu utama dari pintu-pintu surga. Anda tahu kan pintu surga itu banyak kan? Banyak pintu surga itu. Ada namanya orang yang rajin sedekah masuk ke pintu sedekah. Orang yang rajin tahajud masuk ke pintu tahajud. Orang yang rajin saum masuk ke pintu saum. Orang yang rajin majelis taklim masuk ke pintu majelis taklim. Tapi Anda tahu nggak? Pintu utamanya itu bukan di pintu puasa, bukan di pintu sholat, bukan di pintu majelis taklim. Awsatu abwabil jannah, al-walid, berbakti kepada orang tua, itu pintu utama surga. Fa in syi'ta fa'adi dzalik. Kalau mau kamu abaikan pintu itu, awih fadhu,
Atau kalau kamu mau, jaga pintu itu. Ya, ada orang yang umroh, udah 10 kali umroh tuh, tapi nggak pernah gitu bawa umroh ibu bapaknya, belum pernah mengumrohkan ibu bapaknya. Nah, coba pikir yang baik ya gitu. Piknik kemana-mana, tapi nggak pernah bawa ibu bapaknya. Kalau mau jadikan orang tua sebagai pintu surga, kata Nabi, fa'adi dzalikal bab awifat. Kamu mau abaikan pintu itu atau kamu mau perhatikan pintu itu? Itu balik ke kamu. Makanya teman-teman sekalian, kalau Anda masih punya orang tua, itu pintu surga. Alhamdulillah saya masih punya pintu surga. Ibu saya masih ada. Bapak saya sudah nggak ada. Ya, saya sudah tidak bisa masuk lewat pintu bapak saya karena sudah meninggal. Tapi saya masih punya ibu, alhamdulillah. Itu pintu surga saya. Jangan abaikan, teman-teman sekalian. Ya, jadi ibu, nggak masalah kalau dana ibu terbatas, ibu lebih fokus untuk ngurus orang tua. Nggak masalah. Itu pintu surga Anda. Ya, itu pintu surga Anda. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.